aku, Pak. Lama kali kamar Bapak. di grup keluarga. حصيلة القتلى جراء الفيضانات وانزلاقات التربة في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84 شخصا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال الناطق باسم شرطة شمال سومطرة إن عدد القتلى 62 في المنطقة، بينما لقي 22 مصرعهم في مقاطعة سومطرة الغربية المجاورة. Disorot media asing ya, kedatangan Kang Deddy di Sumatera. Allahu Akbar. Ini media Arab. نحن الآن في قرية بانتيلونغ بمحافظة بيرن بإقليم آتش الإندونيسي، وعلى بعد نحو كيلومتر من الطريق الرئيسي الموصل بين المحافظات. جئنا إلى هنا مشيا على الأقدام لنصل إلى هذه. Katanya saat bencana di Aceh jadi berita internasional yang beritanya langsung diliput sama wartawan dari Arab. Malunya TV nasional Indonesia gak terjun langsung ke lokasi ini, ke Aceh. Mana semuanya media-media ini udah diliput sama media luar nih. Aduh, gimana nih? النقطة دمار واسع على امتداد هذا الطريق، مئات المنازل غمرتها المياه ودفنها الوحل الذي جلبته الفيضانات منذ نحو أسبوع. لكن الأمر اللافت في هذه القرية وفي عدد من القرى المجاورة، الأمر اللافت هو أن مياه الفيضانات القوية التي يصفها المواطنون هنا بأنها كانت أشبه بسونامي الجبل أو سونامي النهر وليس سونامي البحر. هذه الفيضانات جرفت معها قرى بأكملها، نتحدث عن مساحات واسعة في هذه المنطقة جرفتها المياه وجرفت معها المنازل، وبالتالي نتحدث عن اتساع عرض النهر، تهدم الجسور في تلك المنطقة، عشرات الجسور التي دمرت. وهذا ما يمكن أن يوضح لنا قوة هذا الفيضان وقوة مياهه التي حملت معها حطاما من الجبال وصخورا ووحلا وأخشابا. بالتالي كانت من القوة تختلف عن أي فيضان آخر. ربما هذا الفيضان كان متزامنا مع إعصار سينيار، وبالتالي الأمطار كانت غزيرة لعدة أيام بلا توقف. والأمر الذي كان لافتا بالنسبة للمواطنين أن هذه المياه ارتفعت أكثر من ارتفاع النهر بنحو 4 أمتار، وبالتالي الذين ليس لهم طابقا ثانيا أو طوابق متعددة في منازلهم وكانت منازلهم من طابق واحد، في الغالب إن لم يهربوا فإنهم في عداد القتلى. نتحدث عن مئات القتلى في هذه المنطقة، كارثة لم توصف، لم يكن يمكن أن توصف إلا أنها فعلا الكارثة الأصعب بالنسبة لسكان هذه المنطقة التي كانت بعيدة عن السونامي قبل 20 عاما، وبالتالي هي كارثة أصعب وأقسى مما يمكن أن تتوقعه ربما التوقعات في بداية وقوع هذا الفيضان. صهيب جاسم، الجزيرة، من محافظة بيرن بإقليم آتش الإندونيسي. Ini 안녕하세요. 저는 최근 영상으로 이야기드렸듯 가족상으로 지금 한국에 돌아와 있습니다. 그러다 메단 뉴스를 보니 최근 큰 비가 계속 내려서 홍수 피해가 매우 심각한 상황이더라고요. 메단에 계신 모든 분들 무사하시길 간절히 바라며 제발 더 이상 피해가 늘어나지 않고 조속히 상황이 안정되기를 간절히 기도드립니다. 스무가 메단 쯔빠뿔리. Masya Allah. Ini turun langsung ke lapangan ya, ke Aceh ya, dari Arab untuk melaporkan keadaan yang berlaku di Aceh. Masya Allah. KDM bagi-bagi rezeki ke penjual kerupuk di rumah makan Lamun Ombak. Masya Allah. Ini KDM itu kemana-mana dikerumuni ya oleh masyarakat yang lagi nunggu kedatangan KDM.
Ini mungkin lagi di rumah makan ya. Berhenti berehat makan dulu. Lagi bagi rezeki lagi sama masyarakat di Aceh. Alhamdulillah. KDM punya pos dampak banjir bandang di Padang. Ini di Bandang ya? Kayak mereka semuanya bahagia ya ketemu KDM. Bisa ngomen lagi rame, bisa ngomen. Oke guys, antusias guys. Di cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah, cepat tengah. Cupak tangah, Cepat tengah, cepat tengah. cupak tangah di Padang. Nah, ini dia tak tahu, dia tak tahu. Orang tak tahu kok. Aceh Utara, Los Mawe, kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Allahu Kami Akbar. mohon. Innalillahi wa inna ilaihi Kami sudah raji'un. 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Kami perlu melaporkan kepada seluruh masyarakat, terutama di masyarakat di Sumatera Utara, di Medan terutama. Kami mohon bantuan melalui jalur air. Kami ulangi, jalur air karena darat sudah terputus akses atau macet. Allahu Akbar. Kendaraan-kendaraan sudah bertumpuk di tengah jalan, mogok kena air. Jadi kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam, harus melalui jalur air, misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Selasa tanggal 2 Desember jam 9.56 pagi. Bagi seluruh masyarakat yang dapat mengakses video saya himbau untuk tidak masuk ke Tamiang. Kami paham bahwasanya kondisi keluarga saudara-saudari di Tamiang tidak ada kabar karena putusnya akses listrik dan komunikasi. Tapi untuk yang ingin keluar dari Tamiang, silakan kami akan fasilitasi. Kami akan fasilitasi untuk penyeberangan dari Salah Haji menuju Pangkalan Susu. Kalau saya pandangan mata saya 100% Kota Lintang Bawah hancur. Cuman ya rumah semuanya hancur. Makanya Kak, kami sekeluarga aman Kak, selamat Kak. Kakak dengerin Banda Kak. Uci, kami selamat Uci yang di semua kami selamat, tinggal nyawa aja lah ini badan. Itu aja lah Pak, kalau 100% Kota Lintang hancur Pak. Akses jalan pun masih terputus, kami cuman manjat pohon, apa semuanya. Yang ada tinggal semangat hidup aja lah Pak. Nggak ada yang tersisa lagi Pak, cuman baju di badan. Di sana pun kami di kampung makan, minum air bersih pun nggak ada lagi Pak. Cuman air itulah yang kami masak. Beras pun sekarang udah kehabisan lah semua, rata-rata kami keluar udah kehabisan Pak. Kita saling tolong-menolong lah apa adanya Pak. Tapi alhamdulillah masih bisa lah kita bertahan hidup Pak. Saya alhamdulillah sekeluarga, saya anak 3 sama bini. Tetangga lah yang nolong dari Rabung ke Rabung lah kami ke rumah tertinggi Pak. Rumah saya kan di belakang masjid bertingkat. Ke Rabung lah, di atas Rabung lah kami rata-rata selamat Pak. Di atas seng. Ada rumah satu lah yang bertahan di situlah Pak kami Pak. Kalau sekarang ini kami keluar ya dari jalan lah tuh, dari Kota Lintang kami keluar, akses bisa dari Puskesmas terus ke Gang Aceh bisa. Cuman di sana kan mungkin udah bau kali kami nggak sanggup, makanya kami keluar dari jembatan. Ya melewatin sisa-sisa puing bangunan. Saya ini tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya nggak ada. Yang saya inginkan itu Pak, ketemu istri saya sepotong tangan asal bisa dia diselip jari. Nah itu lebih itu Pak. Hari Sabtunya baru saya bisa lewat ke sini. Tengok rumah saya udah habis. Sebelum saya melihat orang udah bicara juga. Rumah kamu udah habis, Abdul Ghani atau Don katanya kan. Saya kurang yakin juga, saya yakinkan dulu lihat. Akhirnya kenyataannya iya.
Kenyataannya ya rumah saya udah habis semua, udah datar dengan tanah. Nah, jadi saya pingsan jatuh. Tapi saya tidak lama pingsannya jatuh, berdiri saya lagi. Mengucap saya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini kita Udah lewat FYP kalian belum? Bapak KDM mengunjungin korban di Sumatera. Tidak mengunjungin aja ya, tapi memberi bantuan. Bagaimana antusias warga menyambut Bapak KDM? Udah lihat belum? Mana ini yang selama ini nyinyir yang bilang Bapak KDM gubernur konten yang lambe turah? Mana? Saya sebagai warga Jawa Barat bangga dengan Bapak KDM. Dan meskipun saya tidak menyumbang kepada korban bencana, tapi cuman menitipkan doa. Semoga korban bencana diberi kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, diberi keikhlasan, dan cepat bisa menata ke depan. Baca aja deh, ibu nggak nampak matanya. Pak, Mak, gimana kondisi semuanya? Sehat. Gimana kondisi? Ya alhamdulillah rumahnya sehat. habis. Cuman jangan. Ini mungkin mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng menjadi duka mendalam bagi masyarakat. Salah satu lokasi yang terdampak parah hingga porak-poranda adalah Kecamatan Tuka. Banyak dari warganya yang terpisah dengan keluarga. Di tengah lumpur dan tanah becek, anggota keluarga berjalan kaki mencari keluarganya yang hilang. Salah satunya pria bermarga Hutauruk yang terpisah dengan anak dan istrinya. Dia yang terpisah karena bekerja di Sibolga nekat berjalan puluhan kilometer ke Tuka untuk mencari anak dan istri. Tanpa alas kaki dan pakaian yang telah berlumuran lumpur, tangisnya pun pecah kala bertemu Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Saya gendong anak. Udah 2 hari tidak pernah. Sebentarnya emang sulit. Telepon semua nggak ada, listrik mati. Mudah-mudahan sehat ya. Pak, mereka di mana sekarang ini Pak? Aduh, saya mau pengen tahu aja Pak. Ke pengungsian aja nanti kita tanya di Gor dulu ya. Nanti koordinasi di sana biar dibantu nanti ya. Iya Pak. Ya sabar ya. Kita tolong saya Pak, dibantu Pak. Desa mana Bapak? Desa mana tuh Bapak? Saya di Tuka Pak, Tuka. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan ya, dengan Pak. Kepala Pak. Bin Hutauruk. Iya, sabar ya. Istri saya Bursibuaya. Jadi ada Pak ini. Stres aku Bapak lu. Kok kayak gitu, jangan gitu. Stres aku Pak, lama kali kamar Bapak. Di grup keluarga. Stres aku Bapak lu. Kok kayak gitu, jangan gitu. Stres aku Pak, lama kali kamar Bapak. Aduh, stres kali aku Pak. Udah. begitu keadaan masyarakat yang terkesan ataupun terdampak, warga yang terdampak dengan banjir. Kita lihat ada banyak kampung di Aceh yang udah menjadi kota rata ya, rata, nggak ada, kampungannya itu habis gitu, nggak ada rumah, nggak ada. Kalau kita lihat Miti tadi, kayak hancur hati kita melihatnya kan. Kata abang itu tinggal nyawa di badan aja,
Yang lain semua nggak ada. Cerita seorang suami yang berjalan puluhan kilometer mencari istri dan anaknya, nggak ketemu. Cerita anak yang menunggu kabar orang tua yang masih belum ada kabarnya. Itu kayak gimana ya? Pecah hati kita melihatnya. Di balik banjir, kita lihat memang musibah banjir, tapi di balik banjir itu banyak kali ceritanya tentang kehilangan orang-orang yang kita sayang. Kehilangan tempat kita berteduh, rumahnya nggak ada. Terus mengharapkan agar yang kehilangan ataupun tidak ketemu lagi keluarga bisa ketemu dan bisa gabung lagi dengan keluarga. Semoga yang baik-baik aja. Dan satu perkara yang benar-benar menarik perhatian video ini kita lihat tadi, bagaimana media barat media dari luar, media dari Arab yang udah datang sendiri langsung ke Aceh dan melaporkan terus dari Aceh tentang keadaan yang berlaku. Masya Allah, sangat mendapat perhatian antarabangsa internasional. Pastinya keluar di berita-berita Arab tentang kedatangan Kang Deddy ke Sumatera Utara dan Barat serta Aceh yang datang untuk memberikan bantuan. Nah, itu yang bisa membuatkan kita rasa betapa besarnya isu banjir ini. Pastinya telah menyoroti banyak media-media asing untuk cover ataupun menyoroti kisah ini ataupun cerita ini. Apapun, kita berdoakan agar semuanya baik-baik aja, segera pulih, segera untuk beraktivitas seperti biasanya. Ya, insya Allah semuanya akan baik-baik aja, dan kita mohon agar pemerintah segera datangkan solusi, segera untuk mungkin bangunin rumah lagi, bisa untuk membaiki fasilitas, infrastruktur dan sebagainya untuk mereka yang terkesan, yang terdampak. Oke, doakan semuanya baik-baik, yang kehilangan bisa sabar, bisa ketemu dengan yang dicari. Kalau buat teman-teman asli mana di channel ini, titip komen di bawah yang bisa kongsikan dengan Sampai ketemu lagi di lain video, insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.